Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKJ Madukesmo. Selamat pagi mama papa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online pagi ini, yuk kita perhatikan panduan berikut ini. Dimohon bimbingan papa mama selama adik-adik mengikuti sekolah minggu online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan Yesus hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat mengikuti sekolah minggu online adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tentu saja adik-adik pagi ini tetap sehat dan selalu semangat. Nah adik-adik, tidak terasa kita sudah hampir 1 tahun melakukan ibadah sekolah minggu secara online. Namun adik-adik tidak usah khawatir karena Tuhan Yesus selalu memberkati. Dan apapun kondisinya, kita tetap bisa untuk beribadah. Nah adik-adik, kita juga tidak terasa juga sudah hampir 2 kali merayakan ibadah Paskah di tengah pandemi seperti saat ini. Namun adik-adik juga tidak boleh berkecil hati, karena kita tetap bisa merayakan walaupun kita lewat online. Tetap semangat ya adik-adik. Nah, pagi ini tentu saja adik-adik sudah siap, sudah rapi, dan sudah di depan kamera masing-masing bersama ayah, ibu, kakak, adik semuanya dengan penuh sukacita. Kita akan memulai sekolah minggu di pagi ini. Adik-adik tentunya kita sudah siap ya untuk memuji nama Tuhan. Dan awal ini kita akan mengawali sekolah minggu dengan pujian Selamat Pagi Tuhan. Siap ya adik-adik untuk memuji, dan kita juga harus bersemangat di dalam memuji nama Tuhan. Karena pujian ini adalah pujian sembahan untuk Tuhan Yesus yang selalu menyayangi kita, mengasihi kita, dan selalu memberkati setiap aktivitas kita. Tentu saja adik-adik semangat di dalam memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita memulai memuji nama Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan kau pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya.
adik-adik, mari kita sebelum memulai ibadah online pada saat hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap doa yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Pada saat hari ini Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan akan memberkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, tadi sudah memuji nama Tuhan dengan pujian pembukaan dan juga sudah dipimpin doa oleh Mbak Emi. Tentu saja saat ini kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan pujian untuk kesiapan hati kita untuk menyambut firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik tentunya harus persiapkan hati kita dan jauhkan dari segala pikiran yang tidak berkenan di hati Tuhan. Adik-adik, sikap untuk memuji nama Tuhan kembali dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Kita harus dengan sikap yang baik. Adik-adik, kita memuji nama Tuhan dengan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berkenan hadir di tengah kami, memberkati kami, dan Engkau juga akan memberkati yang akan membawakan firman-Mu, sehingga apa yang dibawakan kami boleh mengerti, kami boleh memahami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dalam Perjanjian Lama di dalam kitab Yesaya. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Yesaya 50 ayat 4 sampai 9. Mas Yuda bacakan. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawan perkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Nah, ini tentang kisah Nabi Yesaya yang percaya bahwa Tuhan Allah akan menolong Nabi Yesaya. Nah, sama seperti Nabi Yesaya, kita juga seperti itu. Nabi Yesaya itu adalah salah satu hamba Tuhan. Salah satu, karena hamba Tuhan itu ada beberapa, ada banyak. Nah, salah satunya adalah Nabi Yesaya. Dan pada pagi hari ini kita diajak untuk belajar dari Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini nabi yang cukup berani. Ketika dia tahu bahwa dia benar, dia tidak ragu mengatakan aku benar. Dan dia juga tidak takut dengan apapun, karena dia tahu dia benar. Yang penting bagi dia benar dulu. Nah, kita pun juga seperti itu. Jadi prinsipnya Nabi Yesaya, ketika dia benar, dia tidak takut. Dan ketika dia salah, dia berani mengakui salah. Dia tidak mau membenarkan dirinya. Dia mengatakan bahwa dia ini seorang murid. Nah, sama seperti orang murid. Meskipun dia seorang nabi, tapi dia punya jiwa seorang murid. Artinya ketika dia ditegur, dia mendengarkan. Dia tidak memegahkan diri. Dia tidak merasa dirinya hebat. Nah, kita bisa contoh dari sikap Nabi Yesaya. Ketika kita dipuji, ketika kita disanjung orang, kita tidak menjadi sombong. Sama seperti Nabi Yesaya. Nabi Yesaya selalu berusaha melakukan kehendak Tuhan. Selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik setiap hari. Dan ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak ragu-ragu untuk minta maaf dan mengakui kesalahan, karena bagi dia berani mengakui kesalahan itu hebat. Nah, pada pagi hari ini kita diajak untuk belajar
seperti Nabi Yesaya. Setiap hari kita diajak untuk selalu berbuat baik, selalu berbuat benar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Taat pada orang tua, nurut kalau disuruh, dan tidak berbohong. Seperti itu yang dikehendaki Tuhan. Nah, ketika kita sudah tahu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, yuk kita berani melakukan yang baik. Udah tahu ini nggak baik, ya jangan dilakukan. Tuhan sudah memberi kita pengetahuan, Tuhan sudah memberi kita akal, Tuhan sudah mengajarkan kepada kita untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik. Nah, karena kita sudah tahu mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, Tuhan ingin kita berani untuk melakukan yang baik dan menolak yang tidak baik. Udah tahu itu nggak baik, jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Kerjakan yang baik seperti Nabi Yesaya. Dia nggak takut dengan apapun. Bahkan ketika dia dicambuk pun, dia berani memberikan punggungnya. Ketika janggutnya dicabut pun, dia berani memberikannya untuk mengasihi. Dia nggak memperdulikan dirinya, tapi dia pingin membuat orang lain itu senang. Dan dia pingin, Nabi Yesaya pingin orang lain itu seperti dia, meneladani dia. Ketika disakiti, nggak bales. Ketika dicaci maki, dia tetap sabar. Dia tidak membalas dengan cacian. Tuhan Yesus pun juga seperti itu. Tuhan Yesus pun juga mau melakukan hal yang sama. Dan Nabi Yesaya tahu Tuhan selalu bersama-sama dengan dia. Dan Nabi Yesaya tahu itu yang dikehendaki Tuhan. Oleh karena itu, mari saat ini, pada pagi hari ini, karena kita sudah bisa membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mari mulai saat ini kita berani untuk melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Tentunya adik-adik harus bisa melakukan apa yang Tuhan firmankan pagi ini ya adik-adik ya. Dan adik-adik harus mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kita, juru selamat kita. Jadi apapun yang adik-adik takutkan itu tidak boleh ditakutkan lagi. Karena adik-adik adalah anak Tuhan, di mana Tuhan Yesus yang selalu menyertai, memberkati, dan selalu memberi yang terbaik buat adik-adik. Jadi apapun perasaan adik-adik, takut, merasa minder, atau apapun, serahkan semua pada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan menggenapi dan akan membuat adik-adik lebih baik, lebih bisa melakukan yang selama ini adik-adik mungkin kurang percaya diri. Ya adik-adik ya. Dan saat ini kita akan melakukan persembahan. Nah tentunya persembahan ini adik-adik harus dengan sikap yang baik ya adik-adik ya, karena persembahan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah jangan lupa adik-adik, persembahan bisa dimasukkan ke amplop kecil, nanti bisa dititipkan di guru-guru terdekat dan juga bisa dititipkan di kantor gereja. Nah untuk mengiringi persembahan yang akan kita lakukan, kita akan memuji nama Tuhan dengan betapa hatiku berterima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus luar biasa, berkat-Nya berlimpah di dalam hidup kita. Maka dari itu kita selalu untuk bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, kita akan memuji nama Tuhan dengan betapa hatiku. 2, 3 dengan sikap yang baik tentunya. Adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan.
Adik-adik, mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Engkau akan menerima persembahan ini dengan senang hati, dan kiranya Engkau akan menyucikan persembahan ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati persembahan ini. Engkau akan memberkati sekolah minggu GKJ Matukismo. Engkau berkati juga yang mengelola persembahan ini. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik, kembali Bu Kristi sampaikan ke adik-adik atas waktunya pagi ini. Karena adik-adik sudah bersemangat untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan adik-adik sudah melakukan persembahan. Nah adik-adik, pagi ini adik-adik akan diakhiri dengan kreativitas nanti dengan Mbak Divin. Namun sebelumnya Mbak Emi akan menutup dengan doa. Adik-adik ambil sikap berdoa untuk doa penutup adik-adik. Dan jangan lupa nanti masih ada kreativitas bersama Mbak Divin. Tentunya adik-adik lebih semangat untuk membuat kreativitas, dan nanti hasilnya jangan lupa difotokan atau divideokan melalui grup orang tua adik-adik ya. Sekarang kita ambil sikap berdoa dan akan dipimpin oleh Mbak Emi. Adik-adik, ibadah sekolah minggu pada saat hari ini sudah selesai. Nah, mari kita tutup dalam doa. Sikap adik-adik, mari kita berdoa dengan benar, tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah online pada saat hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pujian, untuk persembahan, untuk firman Tuhan, untuk kreativitas yang telah kami terima pada saat hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan memberkati guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu, orang tua kami, kakek nenek kami, om tante kami, serta kakak adik kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Yesus akan selalu menjagai kami. Tuhan Yesus akan berikan kesehatan selalu kepada kami, semangat kepada kami di dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus ajari kami untuk selalu rendah hati dan selalu bersyukur kepada Engkau. Tuhan Yesus yang maha baik, kami serahkan ya Tuhan, jikalau ada teman saudara kami yang sakit, kiranya Tuhan akan memberkati, memberikan kesehatan kepada mereka. Dan terlebih kami Tuhan, di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, Tuhan juga akan selalu menjagai kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Adik-adik, pagi ini kita akan menutup sekolah minggu dengan lagu pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Sebelum kreativitas adik-adik memulai dengan Mbak Divin, kita akan menutup lagu pujian ini dengan penuh semangat ya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tentunya adik-adik memuji nama Tuhan lebih semangat lagi ya. Dan jangan lupa besok minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan sekolah minggu yang tentunya lebih membahagiakan dan menyenangkan adik-adik semuanya. Dan saatnya besok kita akan merayakan Paskah, tentunya dengan sekolah minggu yang lebih meriah lagi adik-adik. Dan tentunya ada perayaan Paskah, banyak hadiah di situ adik-adik. Jadi jangan lupa adik-adik untuk mengikuti sekolah minggu tiap hari minggu seperti saat ini adik-adik ya. Oke, saatnya kita akan menutup sekolah minggu ini dengan lagu pujian Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Ayo kita bersemangat lagi.
Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu. Nah, adik-adik, Nabi Yesaya itu sangat keren, baik hati, dan pemberani. Kita belajar seperti Nabi Yesaya ya, tidak perlu malu dan takut melakukan hal yang benar karena Tuhan akan menolong kita. Adik-adik, sekarang kita akan melakukan kreativitas dengan menuliskan pengalaman kita tentang melakukan hal yang benar walau banyak tantangan atau kesulitan. Nah, kita sekarang akan menyiapkan gunting, kertas lipat, ballpoint, dan penggaris. Mari kita memulai membuat kreativitas. Di garis dibagi dua kayak gini adik-adik. Lalu kita membuat segitiga di sini. Setelah jadi seperti ini, kita akan menggunting. Kalau sudah jadi seperti ini, kita lipat bagi dua. Lalu ujung sini kita tekuk. Sudah jadi adik-adik. Nah, sekarang di sini kita akan menuliskan pengalaman kita tentang melakukan hal yang benar walau banyak tantangan atau kesulitan. Contohnya seperti tidak ikut-ikut mencontek. Tidak ikut mencontek. Lalu misalnya tidak ikut bertengkar. Ini adik-adik untuk contohnya. Kalau sudah, dilipat seperti ini. Lalu menuliskan Tuhan penolongku di bagian sini.
Kartini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.